Lu nanya kuis apa nanya film sih? Kan udah habis tadi. Hah? Pertanyaan? Oh pertanyaan. Gue kan nanya kuis. Silakan Mama. Ditanya katanya selama berperan itu mana yang paling susah. Buat saya sebuah karya baru kita harus bekerja sama dengan lawan main kita, dengan Pak Sutradara. Jadi semua itu harus ada usaha memberikan yang terbaik. Jadi terserah, dibilang susah iya, dibilang enggak juga iya, gitu sih. Ya, kalau untuk berdasarkan dari ini kita universal, bahasanya bahasa enggak kita fokus ke dialeknya. Jadi bahasanya berdasarkan bahasa universal aja Pak. Kedua mengenai kita awalnya kita buat linear. Kenapa kita jadikan twist supaya tidak boring penonton. Ya kalau untuk standarisasi itu skrip itu suasana pesantren semua lengkap. Karena opernya durasi hampir 3 jam, 2 jam, makanya kita kupas. Akan kita penggal nanti akan kita buat seperti itu. Kedua mengenai karakter-karakter mereka itu adalah normal, tapi keunikan dari Mbak Yati, dari Ulan Burino, mungkin standarisasi untuk karakter sama ya. Ya kecuali kita menirukan seseorang itu ada nilai lebih. Bagaimana mereka memerankan seorang ibu yang benar-benar dia ikhlas. Karena poin di sini adalah pertama ada pesan moral yang paling indah di dalam seorang ibu itu adalah keikhlasan. Bahasa lisan itu doa. Doa itu mungkin ibunya melepaskan itu ikhlas, menuntut ilmu, tetapi Allah berkehendak lain. Berkehendak lain, bahkan dia diambil anaknya. Kedua, kenapa kita tidak mengadakan suatu bentuk awal dia udah meninggal, begitu dikasih tahu, karena kita akan kacaukan ini apa bahasanya itu seakan-akan gara-gara dia meninggalkan, gara-gara kau meninggalkan. Cuman kita kasih sedikit clue di dalam di dalam adegan itu, pada saat dia pulang temannya kaget yang jemputnya Hanum, mereka tahu dia meninggal, tetapi di situ kita ratain jangan sampai spoiler ya, ketahuan di awal. Di ending aja kita utamakan di dalam tulis itu flashback dia baru ketahuan putarannya ini. Nah di situ kemungkinan besar kita ngambil poin konten aslinya dia itu berdasarkan dari klimaks dari dialognya aja Pak. Tetapi secara landscape-nya itu kita memang semua kita standarisasi untuk shot semua oplosan segala macam kita inikan. Kemungkinan itu kalau untuk penggarapan insya Allah mudah-mudahan, karena di situ kita bermain awalnya di linear bukan di twist. Tapi kalau kita jadikan twist lebih indah daripada linear. Akan boring orangnya nonton. Oh nanti ketemu di sini, nanti ketemu lagi sini. Jadi nggak ada ininya. Nah kalau di sini kita berpacu kreatif penonton itu dari dia tangannya tadi, kenapa dia balik lagi, dia ketemu. Jadi membuka kreatif penonton itu, jangan karena kita yang udah tua, anak kecil dia tahu itu continuity atau dia. Apalagi dengan gambar-gambar seperti itu. Jadi biar merangsang senes muda kita ini bahwa perfilman kita lebih ini lagi. Jangan diajarkan untuk minum susu, beli makan, kita sopin. Jadi itu dasar-dasar dia itu. Kita buat twist lebih lebih indah lagi ya. Kakak, kalau untuk persiapan untuk saya sendiri sih pastinya ada beberapa minggu sebelum syuting atau beberapa bulan sih kayaknya, seperti beberapa bulan ya. Ya, persiapan segala macam dari karakter Hamdan ini, dan juga saya juga sering banyak bertanya kepada orang-orang yang memiliki kesamaan yang sama dengan Hamdan, dan ya pastinya kalau ditanya ada persiapan dan sangat-sangat menyenangkan sekali persiapannya itu untuk saya jalanin, gitu sih.
Gue harap itu cukup lah ya. Cukup ya. Siap. Kalau ditanya mengenai suka duka, itu lebih kita konsepnya kekeluargaan, kebersamaan. Mungkin dalam proses syuting itu pasti ada tantangan, ada rintangan, tapi kita jalani. Cuman hanya sekedar konsep apanya kerja teknis saja yang kita perbaiki sedikit. Tapi all in, alhamdulillah dari pemain, dari kru semua enjoy. Ibaratnya tidak ada, kalau dukanya nggak ada ya. Ya, mereka pekerja keras. Semua tuh istilahnya saling mensupport. Kalau mungkin saya di lapangan akademi mereka pasti ngomong, dan saya pun menerima masukan dari mereka juga. Kalau mereka ada kesalahan, ayo setelah syuting, yuk kita briefing dulu dan segala macam. Jadi sama-sama mengintrospeksi kinerja teknisnya ya. Dan alhamdulillah sampai selesai kita dari schedule kita 22 hari kita selesaikan 21 hari. Alhamdulillah. Berapa layar bang? Kalau layar ya Sekarang kalau layar, pertanyaannya berapa layar nanti kita next ini? Ini belum direkapitulasi. Film ke Silakan. 6 kayaknya deh. Film ke 6 saya. Kalau untuk perihal chemistry sih alhamdulillah Yuriska sangat-sangat supple sekali orangnya. Sangat-sangat bisa diajak kerja sama. Vokal bisa naikin lagi, Mas? Sorry. Yurika sangat-sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama, dan iya gampang berbaur sih kita berdua. Kalau untuk Yuriska gimana juga? Iya, kalau buat aku sih ini film pertama aku ya, dikasih kesempatan buat jadi peran utama juga agak kaget, agak nggak percaya. Cuman itu juga dibantu sama Panji yang nelpon aku yang kayak lo bisa percaya sama gue gitu. Ingat banget itu nelpon malam-malam aku lagi baca skenarionya, terus akhirnya aku tanya mama dan mama juga percaya untuk aku ambil film ini. Ya udah, kenapa nggak kita coba? Akhirnya aku coba. Dan ternyata ketemu sama Panji, lawan main yang sangat-sangat bisa diajak diskusi. Jadi kita habis syuting, bahkan reading, kita benar-benar ngobrolin tiap adegannya kayak gimana. Apalagi ini juga lumayan banyak tantangannya juga buat aku, apalagi yang pertama kali syuting film. Jadi banyak belajar juga sama Panji. Terus setelah syuting juga kita diskusi lagi enaknya digimanain ya gitu. Terus untungnya kita sama-sama bisa menerima masukan masing-masing. Sangat enjoy juga ketika kita reading dan sebagainya. Jadi seru syuting sama Panji. Sebelumnya terima kasih. Kesulitannya banyak sih ya sebenarnya. Kalau misalnya emang dijabarin, cuman karena aku mau belajar dan aku suka juga sama perannya Hanum ini, jadi akhirnya aku coba dalemin dan aku coba sharing juga sama Pak Ferial. Aku juga cari-cari referensi juga dari film-film yang lain. Gimana sih apa tuh peran atau adegan-adegan kayak punya penyakit, cancer, terus juga gimana caranya bisa apa tuh, ntar maaf gue. Apa kamu jangan ingat aku terus. Coba fokus. Makanya kamu agak jauh deh, soalnya aku konsentrasi aku tuh nggak bisa. Pak, pulangin Pak. Iya. Jadi kesulitannya apa ya? Mungkin pertama bahasanya harus bahasa Jawa juga. Jadi aku orang Sunda, aku nggak bisa bahasa Jawa. Jadi aku belajarnya juga sama siapa, di reading juga kita belajar, di skenario juga ada. Cuman kadang-kadang di lapangan juga agak berubah-berubah dialognya. Jadi akhirnya aku juga belajar bahasa Jawanya juga sama kru di sana, sama orang Wangonnya waktu itu syuting di pasar tadi itu aku yang lumayan banyak bahasa Jawanya. Terus juga bahasanya juga harus baku kan, jadi Hanum tuh itu sih beberapa kesulitannya. Dan adegan-adegan gimana caranya aku nggak natap Hamdan gitu. Terus juga gimana caranya aku tetap menjaga karakter aku yang nggak gampang untuk bisa berkomunikasi sama lawan apa sih namanya? Bukan lawan main. Lawan jenis. Kayak gitu. Maaf ya, gampang banget. Penjelasan dari saya perihal pergantian dialek, yang saya bisa
beritahu adalah Hamdan ini itu adalah pribadi manusia. Jadi dialek segala macam itu sebenarnya dia hidup di lingkungan yang dimana seperti kehidupannya di desa dan segala macam, dan dia pun juga memiliki penyakit. Jadi penyakit segala macam semuanya itu memberikan dampak dari apapun yang dia keluarkan secara verbal, suara, dialog, intonasi segala macam itu berdasarkan dari pribadi manusia itu sendiri. Jadi kalau untuk masalah dialek dia orang mana, ya benar dia orang Medan. Tetapi penjelasan saya ya dia memiliki penyakit. Tapi sekali lagi kritikan yang tadi itu sangat-sangat bagus sekali untuk saya. Berarti saya harus lebih aware lagi dengan yang namanya dialek. Dialek itu harus ditebelin lagi, benar, saya setuju. Saya sangat setuju. Tapi kalau untuk perihal mimik segala macam itu pure dari analisa saya. Jadi mungkin tidak sempurna, tapi saya mencoba untuk mendekati itu. Siap. Moral, itu aja sih. Kayaknya Cia bisa menjawab ini. Main lempar. Main lempar ya. Apa ya? Sebagai anak muda di sini sebenarnya banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Kayak pesantren itu kan di kita tuh banyak ya. Terus juga hubungan ibu dan anak, gimana caranya ibu mengikhlaskan melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu yang jauh. Itu juga salah satu yang gimana caranya. Apalagi zaman sekarang kan pacaran tuh udah beda banget ya sama pacaran konsepnya Hanum sama Hamdan kan. Jadi mengingatkan kita kembali untuk tetap menjaga pandangan, tetap menjaga apa coba lupa lagi nih, Bukan muhrimnya ya. Iya itu. Terus juga terus juga komunikasi antara aku dan ibuku juga kan ceritanya Hanum dan ibu juga komunikasinya kurang, tidak bisa menyampaikan apa yang ibu rasa, apa yang aku rasa. Makanya yang ibu mau nggak mau aku harus turutin. Itu mungkin bisa kita pelajarin gimana caranya komunikasi dengan ibu dan anak yang baik, gimana pertemanan, juga persahabatan, semuanya. Banyak sih sebenarnya pesan moral yang bisa kita dapat dari sini.